Halo semuanya, jumpa lagi di sini di video pembelajaran IPS kelas 7 bersama Ibu Deti Suryaningsih. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai lembaga pendidikan dan lembaga agama. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, 1. Mengidentifikasi macam-macam bentuk lembaga pendidikan dengan baik. 2. Mengidentifikasi fungsi lembaga pendidikan dengan baik. 3. Menganalisis peranan lembaga pendidikan dengan baik. 4. Mengidentifikasi fungsi lembaga agama dengan baik. 5. Mampu mempresentasikan hasil diskusi tentang peran lembaga pendidikan terhadap kehidupan seseorang dengan tanggung jawab. Dan 6. Mampu mempresentasikan hasil diskusi tentang fungsi lembaga agama dalam kehidupan sehari-hari dengan tanggung jawab. Baiklah, pembahasan pertama, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungannya. Macam-macam lembaga pendidikan. 1. Pendidikan formal, yaitu lembaga pendidikan yang dilaksanakan di sekolah, contoh TK, SD, SMA, perguruan tinggi. 2. Pendidikan informal, yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga di luar sekolah atau di luar perguruan tinggi, contoh lembaga pusat keterampilan, bimbingan belajar, atau kursus. 3. Pendidikan non-formal, yaitu pendidikan yang dilaksanakan di dalam masyarakat dan keluarga. Contoh, orang tua memberi nasihat atau bimbingan kepada anaknya. Fungsi lembaga pendidikan. Fungsi manifest pendidikan. 1. Mempersiapkan suatu anggota masyarakat untuk mencari nafkah. 2. Mengembangkan bakat perseorangan. 3. Melestarikan suatu kebudayaan. 4. Menanamkan suatu keterampilan yang perlu bagi dalam partisipasi dalam demokrasi. 5. Mengajarkan peranan sosial. 6. Menyediakan tenaga pembangunan. 7. Membuka kesempatan untuk memperbaiki nasib. 8. Mengajarkan nilai dan norma lingkungannya. Fungsi laten pendidikan. 1. Mengurangi pendidikan orang tua. 2. Menyediakan sarana untuk pembangkangan. 3. Mempertahankan sistem kelas sosial. 4. Memperpanjang masa remaja. Peranan lembaga pendidikan keluarga antara lain. 1. Pengalaman pertama masa kanak-kanak. 2. Menjamin kehidupan emosional anak. 3. Menanamkan dasar pendidikan moral. 4. Memberikan dasar pendidikan sosial. 5. Peletakan dasar-dasar keagamaan. Peranan lembaga pendidikan sekolah antara lain. 1. Anak didik belajar bergaul sesama anak didik. 2. Anak didik belajar menaati peraturan-peraturan sekolah. 3. Mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Peranan lembaga pendidikan masyarakat antara lain aplikasi dari pendidikan keluarga dan sekolah.
Dalam pendidikan masyarakat, lebih kepada pendidikan penyesuaian terhadap masyarakat. Selanjutnya, lembaga agama. Lembaga agama mengatur kehidupan dan tingkah laku manusia dalam bersosial. Tujuan lembaga agama adalah untuk meningkatkan kualitas hidup beragama setiap umat. Unsur-unsur lembaga agama. 1. Kepercayaan. Setiap agama pasti memiliki kepercayaan seperti percaya kepada Tuhan, nabi-nabi, dan kitab. 2. Simbol. Setiap agama mengenal berbagai lambang atau simbol, baik itu berupa pakaian, ucapan, tulisan, maupun tindakan. 3. Praktek keagamaan. Setiap ajaran agama yang ada memiliki praktek keagamaan seperti sholat, kebaktian, puasa, semedi, dan lain sebagainya. 4. Pemeluk atau umat. Agama memiliki sejumlah pemeluk atau pengikut. Dan 5. Pengalaman keagamaan. Setiap pemeluk agama memiliki beberapa bentuk pengalaman keagamaan. Fungsi lembaga agama. 1. Sebagai pedoman hidup. 2. Sebagai sumber kebenaran. 3. Sebagai pengatur tata cara hubungan antara manusia dengan Tuhan. 4. Sebagai tuntunan prinsip benar dan salah. 5. Sebagai pedoman pengungkapan suatu perasaan persaudaraan. 6. Sebagai pedoman keyakinan manusia yang melakukan perbuatan baik. 7. Sebagai pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia ini merupakan ciptaan Tuhan. 8. Sebagai pengungkapan perasaan suatu nilai estetika manusia. 9. Sebagai pedoman buat rekreasi dan hiburan. Dan 10. Di dalam hidup harus mempunyai pedoman dan keyakinan agar hidup lebih terarah dan mempunyai tujuan. Selanjutnya, coba perhatikan gambar di bawah ini. Silahkan kalian identifikasi perbedaan kedua gambar tersebut. Rekomendasi untuk mencari informasi. 1. Buku paket IPS. 2. Video pembelajaran berikut ini. 3. Bahan ajar. 4. Link berikut ini. Nah, itu dia materi kita. Ibu ucapkan terima kasih.